Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aku dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Yang sakit segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah atau problem hidup segera diberikan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Masih bersama aku di General Reading, membaca secara umum ya, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Dan mohon bijak ya dalam menyikapi dengan ini bukan untuk dijadikan pedoman hidup, tapi ini adalah clue saja ya, gambaran saja sebagai sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil yang manfaat, ya manfaat, buang aja. Leluhurmu berkata, kamu harus persiapkan diri. Semua akan segera terjadi dan menghampiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Terima kasih buat yang sudah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat. Fokus. Leluhurmu berkata, kamu harus persiapkan diri. Semua ini akan segera terjadi dan menghampirimu. Energi, tentang energi ya, tentang energi atau kekuatan yang kuat, yang terlihat, yang berhubungan dengan sifat ambisi dan logika yang secara streptif dikaitkan dengan laki-laki, sebuah energi maskulin ya. Akan ada atau sebuah energi tentang sebuah kekuatan energi, di mana di sini seperti sebentuk ambisi atau logika, yang ini adalah semua dimiliki kaum lelaki, tetapi ini ada pada kamu ya, kekuatan, tentang kekuatan energi yang ada pada kamu. Kita memang harus semangat ya. Caranya bagaimana? Ya kita harus selalu menanamkan diri untuk positive thinking. Karena positive thinking itu adalah sebuah energi yang akan memberi kekuatan. Kalau kita positive thinking terus, maka akan terbentuk kekuatan pada diri kita. Ya, semangat. Tentang sesuatu, tentang keindahan, tentang perasaan, tentang kehidupan. Hidup ini seperti kain ya, yang berwarna-warni. Tergantung kita menggambarkan di atas kain itu, ibaratnya kayak kanvas gitu ya. Mau akan diberi warna apa, akan kita lukis dengan warna kehidupan seperti apa. Tapi yang pasti ini adalah gambaran dari sebuah cinta yang berwarna. Artinya bagaimana? Cinta yang berwarna, kamu pasti paham. Cinta itu tidak sekedar I love you, aku cinta kamu, oke kita baik-baik saja, tidak. Tapi harus kita beri warna. Ibaratnya seperti kita melukis di atas kanvas ya. Kehidupan itu kita akan membawa kemana, mau harus dibagaimanakan, seperti itu ya. Tentang sebuah cinta yang harus kita berikan warna ya. Semua ini nanti akan terjadi pada kamu ya. Dimulai dari siapa? Dari diri kamu sendiri ya, dengan cara menanamkan energi positif. Tentang sebuah kalau kita misalkan punya masa lalu ya, punya masa lalu yang seharusnya memang kita tidak harus terfokus pada masa lalu ya. Masa lalu itu tergantung ya,
Masa lalu yang bagaimana? Yang harus kita pertahankan, kita kenang, atau memang harus kita lupakan? Ya, tentang sebuah energi di mana kamu di sini harus berani melakukan sebuah penyembuhan, healing, ya, healing. Harus berani move on, harus berani melangkah ke depan. Move on itu apa sih, Des? Move on itu adalah melanjutkan perjalanan hidup kamu. Ya, kalau kamu masih terfokus pada orang masa lalu, tentunya kamu sulit untuk melangkah ke depan. Ya, di sini kita harus belajar untuk berdamai. Ya, berdamai dengan diri kita dan dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah. Karena ikhlas itu akan menjadi ending terbaik dari semuanya. Ya, harus healing atau kamu harus mempunyai energi untuk healing seperti itu. Ya, jangan terfokus atau termehe-mehe, ya kan, hanya sesuatu hal yang memang seharusnya memang kamu lepaskan seperti itu. Ya, masa lalu itu kan kita bisa melihat masa lalu yang bagaimana, ya kan. Kalau kita harus melakukan sebuah penyembuhan atau perjalanan selanjutnya, jangan menoleh ke belakang seperti itu. Ya, ada landasan. Nah, itulah bagian dari landasan untuk kamu maju ke depan. Jangan terfokus pada masa lalu yang memang justru tidak membawa kamu menjadi lebih baik. Ya, ada saatnya kamu harus berani melepaskan seperti itu. Ya, jangan hanya fokus dengan jangan fokus hanya dengan kegagalan kamu saja. Karena apa? Kamu harus tetap melangkah ke depan. Ya, belajar untuk melanjutkan hidup. Kalau kamu hanya fokus dengan kegagalan kamu selalu saja diurutin, ya, kenapa aku bisa berpisah, kenapa aku harus seperti ini, ya, kesalahan apa yang aku lakukan, itu namanya menyalahkan diri sendiri. Tidak, ada saatnya memang kamu harus berani maju, harus berani melangkah ke depan untuk menjadi lebih baik. Dan di sini kamu harus berani mengawalin hal-hal yang baru, ya, harus bisa move on, melanjutkan hidup. Caranya bagaimana? Landasannya yaitu dengan cara kamu harus healing, atau bisa dibilang dengan yang disebut namanya healing energi. Ya, memulai dari awal. Ini yang disampaikan. Ya, jangan terfokus atau lebih terlena oleh kegagalan, mendramatisir kenapa terjadi seperti ini. Karena kita ini hidup tidak cuma sebatas dengan masa lalu saja. Ya, masa lalu yang bagaimana, pastinya seperti itu, ya, yang bisa membuat kita lebih atau mensupport kita untuk menjadi lebih maju. Nah, di sini akan hadir, akan menghampiri kamu, akan segera terjadi. Kamu harus berani mengawalinya, ya. Jangan putus asa. Semua tentunya harus ada landasannya. Aku harus hidup lebih baik dari kemarin. Ibaratnya seperti gambaran kanvas kosong lagi. Apa yang harus kamu lakukan? Ibaratnya kamu kalau tentang hubungan, ya kamu harus berani mewarnai hubungan, ya, yang akan terjadi ke depannya. Itu caranya seperti itu. Jadi untuk memperbaiki kegagalan itu, kamu harus berani melangkah ke depan. Dan di sini harus kamu sudah memulainya seperti itu, ya. Oke? Ya. Di sini dikatakan, kamu jangan menyerah untuk memperjuangkan masa depan. Karena masa depan itu perlu diperjuangkan. Dan itu tidak mengandalkan orang lain. Ya, kamu harus berani mengawalinya. Harus mengandalkan diri sendiri. Karena apa? Karena terlihatnya, ya,
Di sini kamu lebih fokus pada masa lalu, tentang kegagalan atau tentang keterpurukan atau tentang apapun itu. Tapi yang pasti kamu harus berani memperjuangkan untuk masa depan kamu, ya. Mungkin ada hal yang kamu doakan, hal besar yang kamu pinta kepada Allah akan terwujud insya Allah di tahun ini, ya, amin. Seperti begitu terlihatnya di sini. Ini adalah tentang leluhur yang berkata padamu, ya. Ada yang disebut namanya sebuah kegagalan itu dijadikan sebagai atau keberhasilan yang tertunda, termasuk apapun itu, termasuk hubungan kamu, termasuk masa depan kamu, itu termasuk pekerjaan secara general, ya, secara umum, ya, cinta, ya, pekerjaan, ya, keuangan, yang karir, ya, seperti itu terlihatnya akan terwujud, yang pastinya disertai dengan usaha, karena usaha saja tanpa doa juga sesuatu yang disebut dengan kesombongan. Tapi doa saja tanpa usaha juga bisa disebut dengan kesia-siaan, mubadir, ya kan? Ya, amin. Karena sesuatu memang harus kita mulai dari diri kita sendiri. Inilah awal yang harus kamu lakukan, atau awal baru. Mudah-mudahan kamu setelah menonton video ini bisa termotivasi bahwa hidup itu tidak cuma sebatas duduk, termenung, meratapi, mengeluh, tidak, ya, seperti itu. Untuk apa insecure atau minder, ya, rendah diri, mending percaya diri, ya. Karena percaya diri bisa membawa kita itu untuk semangat, ya. Mengapa kita harus minder? Mengapa kita harus insecure? Ya, jangan mendengarkan kata orang. Ya. Kita mempunyai prinsip, ya, karena semangat sendiri atau percaya diri itu adalah landasan untuk semangat kita. Kalau kita rendah diri, bagaimana kita mau maju? Mau apapun serba malu, apapun serba nggak enakan, apapun serba ya nggak percaya diri, seperti itu loh, ya, paham ya? Oke. Kamu jangan menyerah untuk memperjuangkan masa depan, karena apa? Kedepannya kamu nggak bisa ngandalin siapa-siapa kecuali dirimu sendiri, gitu loh, ya, kecuali dirimu sendiri. Kamu nggak bisa mengandalkan orang lain, apalagi kekasihmu yang sudah begitu mengabaikan kamu, ya. Tidak harus mengandalkan keluarga, tidak harus mengandalkan saudara, apalagi mengandalkan orang yang notabene cuek sama kamu, ya. Karena masa depanmu itu harus diperjuangkan, ya. Buat apa menangisi sesuatu yang belum tentu dia menangisi kamu, gitu, misalkan ini percintaan. Jadi semua berlandaskan pada diri kamu sendiri. Basicnya ada di diri kamu sendiri, ya, pada diri kamu sendiri. Seseorang yang terpuruk atau sedang terpuruk, dia menjadi semangat setelah melihat kamu. Ya, perlahan dia akan mendekati kamu atau mendekat ke kamu. Mungkin bisa jadi kamu membawa sebuah energi positif untuk dia. Nah, disinilah selalu positif thinking lah. Jangan pernah kamu mempunyai sedikit pun jangan pernah terpikirkan untuk negatif thinking, ya, karena negatif thinking itu hanya melemahkan diri kita, ya. Sehingga energi yang kamu ciptakan ini, energi positif ini untuk dirimu sendiri, tapi nanti akan memberikan atau mentransfer energi kamu itu ke yang lain, ya, seperti saudaramu, seperti teman-teman kamu, atau bahkan orang yang sedang terpuruk, gitu loh, ya. Intinya energi positif adalah sebuah semangat atau percaya diri, ya, tapi jangan malu-maluin, intinya seperti itu aja sih, ya kan, gitu. Ya, lanjutkan sekarang.
Leluhurmu berkata, kamu harus mempersiapkan diri. Semua ini akan segera terjadi dan menghampirimu. Ya. Kita akan lihat. Tentang godaan diri. Tentang sesuatu yang akan menjerumuskan kamu kalau kamu gak hati-hati. Tentang sesuatu atau seseorang mungkin yang sudah membuat kamu sedih. Karena saat kamu meminta sesuatu dari seseorang ini, kamu ngerasa tidak dipedulikan. Karena apa? Karena orang yang kamu pikirkan atau ada selama ini ada di dekat kamu yang kamu sayang itu tidak lebih dari sekedar cuma suka aja, nafsu aja, ya, suka saja. Tetapi kemudian ada perasaan dari suka itu menjadi sebuah kasih sayang. Mungkin karena kamu lebih baik dari dia, karena kamu memancarkan energi positif, ya. Jadi perasaan itu numbuh sedikit demi sedikit menjadi sebuah perasaan cinta. Itu yang dia rasakan kalau kamu berbicara tentang cinta. Tentang sebuah kelengkapan, tentang sebuah atau cinta yang saling atau sayang yang saling. Di sini akan datang dengan menghampiri kamu. Jadi persiapkan diri kamu dari seseorang yang pastinya pernah mengabaikan kamu. Terlambat nggak, Andes? Mungkin tidak, tapi semua terserah kamu. Karena kamu yang menjalani, kamu yang mempunyai rasa. Ya. Saat ini yang dia jadikan kegalauan. Ya seperti kamu. Kamu juga galau kan? Memikirkan pasangan atau memikirkan seseorang yang kamu cinta. Atau seseorang kanan kiri kamu, mungkin teman, mungkin keluarga, mungkin saudara yang selama ini mengabaikan kamu atau mungkin memperdulikan sih, tapi agak cuek gitu ya. Padahal kamu ada cinta, ada sayang sama dia, ya kan? Semua serba nggak pasti karena dia sendiri belum mengerti tujuan dari sebuah perjalanan itu apa, sebuah hidup itu apa. Dia nggak ngerti juga, termasuk apa tujuan dari sebuah hubungan itu antara lawan jenis atau apapun itu bentuk hubungan. Dia nggak ngerti karena dia masih pencarian diri, pencarian jati diri. Yang dia lakukan tuh seperti itu gitu loh ya. Kalau kamu merasakan sangat diabaikan atau ya karena dia nggak punya kepastian, tetapi nanti seiring berjalannya waktu kamu persiapkan diri kamu, semua ini akan segera terjadi. Akan ada sebuah cinta dari cuek menjadi sebuah perasaan sayang, perasaan nyaman yang dia rasakan saat bersama kamu, atau justru kamu yang akan merasa nyaman pada dia gitu. Jadi letakkan energi kamu ya. Sekarang kita lanjutkan. Memaafkan lebih ya, memaafkan lebih baik ya, atau memaafkan terus ya, karena bisa membawa atau membuka rezeki kita. Orang yang menjalin silaturahmi atau terhubung dengan kebaikan, maksudnya gini, dijahatin ya sudahlah, dicuekin ya sudahlah. Kamu sepertinya tuh orang yang selalu disalahkan gitu ya. Kita tidak menuju ke seorang mendolimin kamu gitu, nggak usah terlalu dalam ya. Tetapi kamu harus punya jiwa memaafkan, karena memaafkan itu lebih baik. Apalagi memaafkan terus dengan orang yang pernah berbuat salah dengan kamu. Karena tidak ada manusia itu yang nggak salah, karena manusia itu tempatnya dosa dan salah ya. Jadi
dengan kata memaafkan itu sebenarnya nggak ada rugi sih, karena kita akan justru disitulah jalan kita akan terbuka ya, tentang membuka rezeki. Rezeki itu kan ada bentuk jodohan, pekerjaan, kehidupan yang bahagia ya, cinta, seperti itu. Justru disitulah kalau kamu selalu memaafkan, intinya tidak pernah punya dendam gitu ya, walaupun nggak harus terhubung ya, kita memaafkan itu kan nggak mau desa aku memaafkan, maafkanlah, tapi kamu tidak harus terhubung lagi sama dia, seperti itu jalan kita terbuka untuk rezeki. Rezeki itu macam-macam, ada jodoh, ada keuangan membaik ya, membaik, pertemanan, atau mempunyai banyak saudara, banyak sahabat, karena silaturahmi itu tetap harus kita jaga ya. Memaafkan, kalau kamu tidak menyukai hubungan lagi ya nggak usah terhubung, cukup dimaafkan saja. Jangan takut berekspresi atau menunjukkan diri, meskipun banyak yang iri ya, karena dengan percaya diri energi kamu itu menjadi tinggi dan bisa menyalakan orang-orang yang iri ya, seperti itu. Akan membuat mereka itu yang iri sama kamu itu akan melihat tentang sebuah semangat kamu itu loh, tambah panas tambah menyala, tambah kayak api berkobar. Dan semoga dengan percaya diri kamu ini membawa seseorang yang iri itu menjadi termotivasi kamu gitu loh, ya enggak? Kita positive thinking aja, kita di sini membawa energi positif aja, agar orang yang memandang kamu itu perlahan mendekati kamu. Artinya kamu menjalin silaturahmi karena terhubung dengan orang-orang yang awalnya membenci kamu gitu, termasuk misalkan orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta, yang selama ini sama kamu tidak terlalu perhatian atau tidak terlalu baik, karena memang pribadi seseorang itu kan berbeda-beda ya, seperti itu. Kadang kita mencintai lebih, dia belum tentu ya kan, itulah kehidupan. Dengan percaya diri membuat vibrasi energimu tinggi, kamu jadi lebih kuat gitu loh ya. Percaya diri, semangat, karena percaya diri membuat kita semangat. Kalau sudah semangat artinya energi kita atau energimu tinggi, jadi kamu lebih kuat menghadapi apapun. Jangan cengeng, jangan nangis hanya karena ditinggalin ya, masih banyak yang lain, ngapain ya enggak ya kan, seperti itu. Orang masa lalu tidak bahagia setelah tidak bersamamu, biarkan saja ya kan, itu bukan urusanmu. Biar jadi pembelajaran untuknya, karena selama ini sudah mengabaikan kamu. Orang masa lalu ya biarin aja, kalau nggak bahagia, namanya juga orang masa lalu, sudah bukan urusan kamu lagi. Dia nggak bahagia sama kamu loh gitu ya. Itu apa urusannya orang masa lalu? Orang tentunya ada masalah, kenapa dia jadi orang masa lalu gitu loh. Kenapa? Ya biarin aja, bukan urusan kamu lagi ya kan, udah biarin aja lah, buat pembelajaran dia. Kenapa kemarin dia mengabaikan aku ya kan, kenapa gitu ya, kenapa udah gak usah dipedulikan. Aku masih cinta, ndas, beda lagi tuh urusannya, udah beda lagi tuh. Sudah disakitin masih cinta, cinta sejati kan, ndas, bukan. Itu kamu yang cinta sekali sama dia, artinya kamu bucin gitu loh ya kan. Sebentar lagi ya orang yang kamu sayang akan minta tolong, jangan ragu untuk membantu, karena nanti akan ada aja rezeki untuk kamu. No, itu jangan memilih-milih kalau mau membantu, biarpun musuh, kalau dia mau berkata sama kita atau butuh pertolongan, kita siap membantu. Kenapa? Karena membantu itu adalah kewajiban sebagai umat ya. Ada cerita tentang permusuhan ya, dimana yang saingan apa permusuhan, tetapi di saat salah satu di antara mereka itu membutuhkan bantuan, dia bantu, karena kita orang baik gitu ya kan. Ya akhirnya apa, orang yang memusuhi kita itu
ya berbalik arah. Kenapa? Energi yang kamu tebarkan ke orang itu atau di cerita ini, energi ini menebarkan energi positif, membuat orang yang melihatnya itu atau orang yang dibantu itu menjadi baik gitu, menjadi oh ternyata seperti ini dia itu gitu. Jadi jangan pernah negatif thinking ya, apapun itu. Aku tekankan di sini kita lebih baik positif thinking. Karena positif thinking itu membuat kamu percaya diri dan semangat, akan tertransfer energi positif, dan energi positif itu akan tertransfer ke sekitar kita. Orang yang bertemu sama kita akan merasa tertarik sama kita. Maksudnya bukan untuk hal-hal yang negatif ya. Seperti itu akan mendekati kita. Gitu ya. Oke? Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Leluhur mau berkata, kamu harus mempersiapkan diri. Semua ini akan terjadi segera ya, dan menghampiri kamu. Kita harus bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Di sini terlihat ini adalah akan ada sebuah pertemanan, akan ada seseorang atau yang akan mengkomunikasikan tentang apapun itu ya, baik tentang pekerjaan, tentang perjodohan, atau seseorang yang menyukai kamu, atau seseorang yang akan memberitahu tentang apa yang harus kamu tahu di situ. Karena orang ini akan membawa kabar seperti itu, akan membawa kabar ya untuk kamu. Ya, dari arti atau dari kegagalan yang kamu hadapi selama ini nanti akan terjawab. Akan menjawab atau akan terjawab. Ada seseorang yang akan mengatakan kepadamu dari teman kamu ya, ini teman sekitar kamu atau mungkin teman kamu, soulmate kamu. Seorang laki-laki, seorang maskulin. Ya, dia bijaksana. Ya, akan menyampaikan semuanya ini ke kamu. Ya, dari titik nolnya. Jadi mulai dari titik nol. Ya, dia akan mengatakan tentang kekonyolan yang sudah terjadi pada kehidupan kamu atau pada hubungan kamu melalui seseorang ini. Ya. Dan kamu di sini diminta untuk memulai awal baru. Memulai awal baru. Memulai tentang kehidupan baru. Atau bisa disebut dengan apa sih, Des? New day. New day, yes, new day, hari baru atau awal baru. Kamu harus berani mengawali sesuatu saat ini, dimulai dari sekarang ya, dimulai dari sekarang. Nyambung kan? Dimulai dari sekarang ya, tentang awal baru gitu. Oke, ini yang akan terjadi antara kalian. Nanti akan terjadi sesuatu yang akan terjadi dan akan segera menghampiri kamu, yaitu tentang komitmen akan terjadi di sini. Ya. Akhir-akhir ini kamu sering muncul di dalam mimpi seseorang. Kalian memang terkoneksi. Ya, sebentar lagi kalian akan segera berkomunikasi dan ini akan segera terjadi. Jadi persiapkan dirimu ya. Jika kamu ingin targetmu segera tercapai, jangan tunda-tunda untuk bertindak, berusaha. Karena jalan untuk sukses itu akan ada aja, termasuk hubungan ya. Hubungan juga termasuk target ya kan. Kalau kerja ya kamu segera, jangan ditunda-tunda. Atau kalau kamu mau berbuat baik atau bersedekah, jangan ditunda-tunda. Ada seseorang yang memikirkan kamu sehingga energi kamu tertarik terus-menerus ke dia. Ini bisa orang masa lalu, sekarang, atau masa yang akan datang, yang
membuat kamu juga memikirkan dia, karena energi kamu tertarik oleh dia. Banyak-banyak rilis ya, ketegangan, ketakutan, karena yang sudah ditakdirkan untukmu sudah diatur. Jadi jangan takut, jadi jangan fokus tentang suatu kegagalan. Semua tuh sudah ada rutenya, semua sudah digariskan. Ya kamu harus melalui ini, harus lewat ini dulu, kayak gitu ya kan. Jika sekarang kamu merasa hidupmu yang paling berat, sesungguhnya hidupmu yang akan paling diangkat derajatnya ya. Oke, harus percaya diri, harus positive thinking, selalu mentransfer energi positif buat sekitar, dan yang pasti jangan menyerah ya, harus tetap memperjuangkan hidup kamu ke depannya, karena kamu tidak bisa mengandalkan orang lain, yang diandalkan adalah diri kamu sendiri. Tetap ya, banyak rilis ya tentang ketegangan, ketakutan, karena yang sudah ditakdirkan untuk yakin pada sang pemilik alam semesta. Segala sesuatu itu pasti sudah direncanakan, dan rencana Allah atau Tuhan itu yang lebih baik dari segala rencana ya. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau Anda menyukai video ini, silahkan klik ya, komen, subscribe, like ya pasti, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video-video bonus terbaru ya. Yang ingin personal reading silahkan, yang menyukai video-video ini mau komen silahkan komen sebanyak-banyaknya ya. Oke, terima kasih. Ada kesalahan milik aku, kebenaran mutlak milik Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Sang Pemilik alam semesta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Bye.